Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen, Morning Hope. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sebelum memulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang istirahat malam kami. Dan sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, setiap manusia membutuhkan banyak hal untuk dapat bertahan dan melanjutkan hidupnya. Dalam hal fisik, kita membutuhkan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lainnya. Dalam hal non-fisik, manusia membutuhkan pengakuan, dorongan semangat, rekreasi, rasa dibutuhkan dan dikasihi, dan seterusnya. Selain itu, manusia juga harus bisa bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat wajar dan dicari oleh setiap manusia yang masih hidup. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang bekerja dengan menawarkan jasa, misalnya para penerjemah, tour guide, guru, dan seterusnya. Ada juga yang menawarkan produk atau barang untuk dijual, misalnya petani, pedagang, tukang sate, dan lain-lain. Bahkan di dalam kitab suci pun, kita mendapatkan teladan yang baik dari Rasul Paulus, di mana ia bekerja sebagai tukang tenda untuk memenuhi kebutuhannya supaya tidak menjadi beban bagi jemaat. Apakah usaha untuk memenuhi kebutuhan adalah suatu hal yang salah? Tentu tidak. Namun, seringkali kita terjerumus kepada kesalahan di mana kita lebih mementingkan kebutuhan kita daripada hal yang seharusnya kita rindukan. Akhirnya ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak sungguh mengerti kebenaran, di mana ketika ia datang ke sebuah persekutuan, pikirannya masih tertuju pada bisnis atau usahanya. Bagi orang-orang semacam ini, datang ke persekutuan hanyalah formalitas yang harus dilakukan sehubungan dengan status mereka sebagai orang Kristen. Dan orang macam ini biasanya tidak terlalu peduli dengan apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Yang penting sudah terlihat pergi ke gereja sudah cukup baginya. Sisa waktunya akan dipakai untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tidak sedikit juga yang berpikir bahwa ketika mereka pergi ke gereja, maka Allah akan senang dan semakin gencar memberikan berkat-Nya kepada mereka. Tentu berkat yang dimaksud di sini adalah berkat jasmani. Jadi, kegiatan kerohanian dipandang sebagai suatu cara untuk menambah harta duniawi mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa segala berkat yang kita terima adalah berasal dari Allah. Namun, seringkali kita merindukan hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak kekal. Kita lebih merindukan berkat-Nya daripada merindukan kehadiran dan penyertaan Sang Sumber berkat, yaitu Allah. Melalui Mazmur 42 ini kita dapat melihat teladan dari Bani Korah, suatu kelompok pelayan kemah suci yang kemudian juga melayani di bait Allah. Mereka menyanyikan suatu pujian yang indah
di mana mereka mengajarkan jemaat untuk hidup merindukan kehadiran Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, di mana air sungai tersebut dibutuhkan untuk memenuhi rasa haus yang rusa tersebut rasakan, seperti yang dapat kita baca di ayat yang pertama. Seharusnya seperti itulah kita merindukan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Bahkan, Bani Korah menuliskan hal yang sangat mengejutkan, bahwa orang-orang fasik seringkali mengolok-olok orang percaya. Di manakah Allahmu? Dapat kita baca di dalam ayat yang ketiga. Namun nyanyian Bani Korah mengajarkan bahwa kita hanya dapat berharap kepada Allah saja, seperti yang dikatakan di ayat yang kelima. Jadi, dalam segala kesesakan kita, dalam segala kondisi kehidupan kita harus sungguh menyadari bahwa hanya Allah saja yang menjadi penolong kita. Bagaimana kita mau hidup sebagai orang percaya? Apakah yang sesungguhnya kita rindukan dalam keseharian kita? Apakah hanya sebatas berkat-berkat Allah saja? Atau kita sungguh merindukan kehadiran Allah sebagai penolong dan harapan kita? Semoga renungan pagi ini menolong kita semua untuk bertumbuh di dalam iman kita. Amin. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjalani hari ini dengan takut akan Tuhan, dan supaya kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk terus merindukan hadirat-Mu dalam keseharian kami. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.